Kalau ngobrolin domba, kalau misalnya ngobrolin domba supaya nggak kemana-mana, itu Yesus itu udah ngunci itu di Matius 15:24. Domba-domba yang hilang udah dikunci. Berapa Jadi Matius? nggak Matius berapa? Matius 15 nomor 24. Matiyahu 15 nomor 24. Ya, ya betul. Pada saat itu memang. Iya, itulah kenapa Yahudi sekarang ada salah satu rabi Yahudi di Indonesia ini, gua nggak tahu siapa namanya. Orang bibit. Oh, bukan Yakov atau Jud. Ada satu lagi rabinya. Nah, dia memang tidak terkenal di dunia media sosial, tapi orang-orang Yahudi tahu dia ini ke pelosok-pelosok Indonesia mencari orang-orang Yahudi keturunan Yaman. Karena ketika bangsa Yaman hijrah ke Indonesia, ada beberapa Yahudi yang ikut di dalamnya. Lalu kemudian beranak pinak juga di sini. Sehingga itu dicari untuk apa? Untuk dikembalikan ke Yahudiannya oleh dia. Dan kalau misalnya lihat di Amerika, kalau misalnya ada misionaris terimalah Yesus di Amerika, itu ada orang-orang Yahudi yang berputar-putar di pinggiran kota untuk mencari wajah-wajah orang Yahudi. Kalau ada orang Yahudi, akan diajak kembali ke dalam keyahudiannya. Memang bukan dari Yesus mereka memang dari perjanjian lama. Gue lupa ayatnya di mana, tapi Yesus pun menjalankan itu. Karena Yeremia dari 23. Yeremia 23 ya, Saudara. Ini nomor 3. Nah, kita bacakan ya Yeremia 23. Nah, Yesus itu patokannya di situ, Bre. Ya, mana sih Yeremia ini? Yeremia, mantap Gurunda nih. Langsung dapat ajaran ini loh. Ya, kan Sama domba yang Yesus. dimaksud di situ adalah Bani Israel. Yeremia 23 ya, Gurunda. Nah, Nomor 2, nomor 3. Nomor 2. Sebab itulah beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku tercerak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Itulah kenapa aku yang nanti ya. Tunggu aku dulu nanti ya, ya. nanti. Ya, nanti Menjawab 2026. ini aku ya. Menjawab ini aku nanti ya. Iya, 2026. Nah, jadi memang di Yahudi sendiri sudah ada sebuah kewajiban komunitas mereka untuk mengajak orang-orang Yahudi yang jauh di luar Israel sana untuk kembali ke Yahudinya dulu. Itulah yang Yesus jalankan juga. Jadi Rabi Yahudi 2024 itu persis sama seperti Yesus di tahun 1. Karena baik dari tahun 1 sampai 2024 masih banyak orang-orang Yahudi yang terpencar-bencar dan tidak tahu asal-usul mereka ini siapa. Gitu, Haim Yuel. Bacakan Yehezkiel 5 dulu, Dek, nomor 12. Oh iya. Dasar Siap. pijakannya, kemudian kemurkaan Tuhan kepada Bani Israel sehingga Tuhan memporak-porandakan mereka. Yehezkiel berapa, Guru? 5 nomor 12. 5 nomor 12. Nah, ini Yehezkiel 5 nomor 12 juga ya. Sepertiga daripadamu akan mati kena sampar dan mati kelaparan di tengah-tengahmu. Sepertiga akan tewas dimakan pedang di sekitarmu, dan sepertiga lagi akan kuhamburkan ke semua mata angin, dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Nah, ini kaitannya, my bre. Ya, jadi Bani Israel sama itu, Yeremia. Ya. Bani Israel itu karena Tuhan murka sama mereka, sepertiga dari mereka sisa daripada yang sudah dihapuskan oleh Tuhan itu kemudian diserahkan kepada seluruh bangsa-bangsa. Nah, domba-domba yang dimaksud Yesus inilah yang di luar daripada Aule. Aule itu artinya pelataran Yerusalem. Orang-orang Yahudi keturunan Yakub itu tidak hanya ada di Yerusalem, sudah berserak kemana-mana. Domba di luar Yerusalem itulah yang disebut domba di luar Aule. Aule itu pelataran atau istana atau halaman rumah lah, Yerusalem dalam bahasa Yunaninya. Itu maksudnya. Jadi aku menjawab sedikit, ya. Sedikit. Jadi perintah pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Injil ya, ke seluruh dunia itu diberitakan kepada domba-domba yang hilang, yang sudah diserak oleh Tuhan, bukan kepada orang Batak, orang Makassar, bukan, tidak nyambung. Udah, aku ya.
Aku ya, tolong Lah, jangan Tunggu, Bu Darni, tunggu. jangan dulu. Aku Bu dulu Darni lah. ini Haimian dulu. Bu Darni, kita udah sering banget dengar Bu Darni 2023. Enggak, Tunggu, sekarang tunggu. aku. Soalnya adek itu nggak tahu menjawabnya. Aku Gimana, dulu Gurunda? menjawab. Kasih, Aku Gurunda. mau bantu. Aku mau bantu adek itu. Gurunda, Bu Darni dikasih Gurunda. Kasih lah Bang Silakan. Juma. Silakan, Please, silakan. please deh, please Ya deh. udahlah, ya udahlah. Nah, yang mengembalakan domba-dombaku yang berserakan. Udah. Siapa nanti yang akan dikumpulkan itu? Itulah Bani Israel. Pertama, yang keturunan Yahudi yang Bani Israel. Dan kemudian akan dikumpulkan nanti semua umat-umat Tuhan yang menuruti 10 hukum. 10 hukum ini nanti adalah yang berserakan di seluruh dunia, termasuk Bu Darni yang masih setia kepada 10 hukum, ikut juga serta akan dikumpulkan nanti. Karena ibu juga termasuk manusia ciptakan Allah, manusia ciptaan Tuhan. Memang Ibu Darni ini tidak keturunan Yahudi. Kalau dites DNA aku tidak keturunan Yahudi, tetapi ajaran kebenaran itu masih ada sedikit secerca cahaya di dalam hidup Bu Darni. Karena Bu Darni masih setia dan taat kepada 10 hukum. Itu termasuk nanti akan dikumpulkan. Udah. Nah, jadi semua yang melanggar 10 hukum dan semua yang menggantikan 10 hukum akan dihanguskan. Itulah yang akan dicampakkan ke api neraka yang menyala-nyala. Jadi jangan kita mengatakan aku umat Tuhan, kami umat Tuhan yang setia. Tidak, tetapi ciri-ciri umat yang setia adalah ciri-ciri umat Tuhan adalah menuruti 10 hukum dan beriman kepada Yesus adalah Tuhan dan juru selamatmu. Yang menolak Yesus datang sebagai manusia ke bumi ini, dia adalah ajaran penyesat. Begitu Bang Juma. Jadi termasuk Bu Darni nanti akan dikumpulkan jika tetap sampai hari ini Bu Darni masih setia kepada Tauratnya, hukumnya itu. Begitu Bang Juma, simpel jawabannya. Itu. Lanjut. Iya. Pendinda Kores silakan. Dek. Kores. Bang Juma, kalau ada Oke. jadi kan Ya. Bang Kores, kalau ada kalau ada umat yang mengatakan aku umat Allah tapi mengganti 10 hukumnya, itu pendusta, ya. Itu tidak benar, itu tidak datang dari ajaran Elohim, tetapi itu ajaran dari penyesat-penyesat. Ya, nah, oke. Gitu dia. Jadi gini, kenapa cuma yang dicari itu Israel saja, nggak ada yang ke Batak, nggak ada yang ke Makassar, Jawa gitu, atau orang bule, orang aborigin. Kenapa nggak ada? Karena Bu Darni salah satu dalam kitab Taurat itu adalah harus diadakan haji ke Israel dan juga korban di Israel saja, ya. Korban di Israel saja. Nah, ini kayak mana orang-orang mau haji ke Israel sedangkan bait sucinya ada di bukit-bukit. Kayak mana caranya 7 miliar manusia melakukan haji ke Israel di hari yang sama, di waktu yang sama, sedangkan ini bukit tidak mampu menampung 7 miliar. Mentok berapa? 200 sampai 100 ribu mentok. Itu satu. Terus yang kedua, ketika mau dipaksa ini orang-orang untuk seluruh bangsa, bagaimana mereka ini ngorbanin korbanot kepada bait suci? Karena di Yahudi tidak bisa melakukan korbanot di luar bait suci. Gimana caranya? Artinya kalau ada pengajaran di luar tersebut, korbannya sudah digantikan, haji sudah tidak usah lagi, itu baru pengajaran di luar hukum Taurat. Ini yang disebut avodah zarah, penyembahan asing. Gitu Bu Darni, gitu Haim Yuel. Udah gini tunggu dulu. Apa lagi? Di Taurat tadi kamu bilang ada diadakan haji. Mana coba tunjukkan seluruh para nabi pernah naik haji dan pernah dia menghadap kepada kiblat itu, membungkuk kepada kiblat itu. Coba Siap. tunjukkan dan coba tunjukkan di mana ada seluruh para nabi mengadakan haji. Coba ada ayatnya. Siap. Nabi siapa itu? Tunggu ya. Tunggu. Yang 3 haji itu ada di, kalau gak salah di Keluaran deh.
Keluaran berapa biar sama-sama kita baca? Tunggu. Keluaran Ini Keluaran 23:14. Keluaran 23 ayat 14. Bacain Keluaran 23:14. Kejadian Keluaran 23. Shaloshi regalim hogai il heshana. Il heshana. 3 kali ya. Apa tadi? 23 ayat 14. Peraturan tentang hak-hak manusia, judulnya di atas ya. Shaloshi regalim atau hak. Ayat. Peraturan Dihasya. peraturan tentang kebaktian dan hari-hari raya, itu judulnya, perikopnya Keluaran 23 ayat 14. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Mana hajinya? Naik hajinya mana? Inilah kenapa Taurat itu nggak dikasih untuk orang Batak kayak gitu. Ya, sekarang Gitu, masih tunjukkan ditanya hajinya di aku. mana? Loh, bukan gitu. Tadi kan Peras bilang Taurat diadakan haji. Iya. Salah satu Tentang peraturan. Original Nah, teksnya Aku baca. jawab ya. Silakan dek. Nah ini ya, tunggu ya Hemiel ya, tunggu ya. Salos 3, regalim 3 kali maksudnya. Tahog, yusal kifes. Jadi ini kata kerja, tahog gitu. Jadi tahog itu kata kerja jamak yang digabung dengan kata benda, tahog. Li itu kepada kita, kepada saya. Basana itu in the year, dalam setahun. Nah ini tahog ini ya Bu Darni, ini makanya belajar. Nah ini kita buka nih. Tahog itu adalah turunan kata dari Hagag. Nah, Hagag ini turunan kata dari apa? Haji. Haji itu orangnya. Haji itu kalau bahasa Arab artinya apa? Orang yang melakukan haj gitu. Ya kalau dibahasakan Indonesia apa itu jadinya? Perayaan. gitu. Pilgrimage. Nah, pilgrimage itu ya perayaan ibadah gitu. Selamat datang di kebenaran gitu. Itu diterangkan dalam Ibadah. surah Al-Hajj. Iya, perayaan ibadah bukan naik haji. Kalian yang menyamakan menjadi naik haji. Bukan Ada ini aja. ini orang Yahudi, ini orang Kristen ini. Lihat, Mana ini kan aku akar- bilang mana nabinya tadi yang merayakan haji itu, mengadakan haji Bentar itu ya. yang mana? Ibrahim. Mau klarifikasi. Iya, Saya boleh. tahu Ibrahim. Ayat ini. Ayatnya dong. 3 kali setahun. Ibrahim Ini itu sudah disyariatkan kepada beliau. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 26 sampai 27. Ayo dek, silakan dek, teruskan. Nah, sebelum masuk ke HMU ya. Jadi Bu Darni, orang-orang Yahudi pun melakukan hajj atau melakukan pilgrimage 3 kali setahun di bait suci. Kalau ada yang membatalkan hukum ini, dia bukan Yahudi. Makanya orang Batak nggak ngerti mana haji, mana di situ haji, nggak ngerti gitu. Bukan nggak ngerti, karena nggak ada disuruh kita membuat haji. Lucu kali pun kau kayak Nah sekarang apa? haji artinya apa haji? Iya. Haji itu artinya apa? Di situ Ya. ada kata perintah loh, harus seperti wajib. Iya, baca terus ke bawah itu, baca lagi ke bawah. Hari raya roti tidak beragi, haruslah kau pelihara. Emangnya ada di naik haji itu hari raya roti tak beragi? Lah itu bahasa Ibraninya hag roti. Nah itu namanya hag safiyot kalau nggak salah ya, hag safiyot sini. Seperti yang Hak Hamazot ya, hak Hamazot. Nah, karena diambil itu dari kata marzah. hak itu dalam bahasa Arabnya haj. Bang Kores, jadi iya, maksud itu Tante sebenarnya Derni ini lebih kan kayak apa ya? maunya ada tertulis di dalam Bible ya, kalian diperintahkan Iya untuk dong. naik haji atau berhaji. Kata-kata itu yang diinginkan Tante Derni. iya dong, kan namanya perintah. Itu syariat yang berlaku pada masa itu. Berbeda dengan haji yang berlaku pada masa Islam disempurnakan, beda. Nah, ini Gurunda yang Bu Diani tadi bacakan hag. Ah, ini lihat hag. Oi.
Hak ini Besarin. lihat. Hak Besarin, Hamasot. Mas. Nah, ini yang 15-nya ya. Hag ini haj kalau bahasa Arabnya. Bang Bilu udah masuk. Hak Sameak Pesak Hak Sameak Hamazot. Mantap Bang Bil. Ini sekarang Bang Bil ya. Ini Haimia sama Bu Derni aku perkenalkan. Ini baru keturunan Yahudi dari Yaman, dari jalur nenek. Nah, namanya Billy gitu, dan dia mempunyai shul di Jakarta gitu ya. Shul itu kalau di kalian gereja lah setaranya. Nah, sekarang ini gua tanya nih sama Yahudinya ya, sebelum nanti lanjut sama Gurunda dan Bang Bil. Bang Bil, di Yahudi itu ada haji nggak Bang Bil? Silahkan. Hak, yes, hak perayaan hari raya ada banyak. Ada. Adakah orang si Billy pergi naik haji ke Mekah? Tunggu Billy, adakah kalian pergi ke Mekah? Kami diperintahkan setahun 3 kali untuk berziarah. Berziarah. Ke Yerusalem. Ya udah, samanya kami juga diadakannya beribadah, tapi macam-macam cara beribadahnya. Tetapi para nabi nggak pernah setauku naik haji ke Mekah, nggak pernah. Mana catatannya nggak ada. Udah nggak Harus usah ada ngebelokin buktinya. topik. Yahudi Itunya tadi. disuruh hagim 3 kali setahun ya. Ya itu terima kenyataannya gitu. Udah nggak usah bersembunyi di balik kata-kata. Oh itu kalau haji itu ke Mekah, kalau kami itu ke itu nggak bukan itu yang dibahas. Yang sekarang kita aku bahas tanya itu dulu adalah kau, Pera. pekerjaan ibadahnya. Gitu. Pera. Apa? Ku tanya lah kau dulu. Nah, kau lakukanlah itu. Tetapi kau menukar 10 hukum. Apakah kau selamat? Loh, bukan menukar 10. Kau ya, nggak usah ganti 10 dibelokin hukum dulu. menjadi hukum yang lain. Apakah itu dibenarkan? Intinya gini, Kristen Advent Apa? dan juga Kristen Mesianik itu adalah bidat untuk Yahudi dan jatuhnya ke Kristen. Terserah. Yang penting mantap. asal jangan Tuhan yang mengatakan bidat. Kalau manusia mengatakan bidat, biasa. Banyak penyesat di dunia ini. Yang penyesat itu adalah yang menukar 10 hukum. Siapa yang menukar 10 hukum itu adalah penyesat. Jadi kami umat Advent tidak ada menukar 10 hukum. Malah Oke. diajarkan, dikumandangkan di Oke, setiap baik. ibadah kami. Oke, baik. Aduh. Hukum pertama dalam Taurat itu apa? Yang Anda Jangan maksud 10? ada padamu Allah lain di hadapanmu. Boleh nggak ilahnya Bani Israel itu diganti dengan Yesus? Yesus bukan ilah. Yesus itu firmannya Ya, itu. Elohim. Ya, Tunggu dulu. Kan Tunggu. dikatakan jangan ada sembahan lain Ya, selain betul. daripada Elohim, Yes. Hasem. Yes. Nah, terus kenapa Yesus ini Apa? apakah Hasem? Yesus itu bukan Hasem. Yesus itu firmannya Elohim yang menjadi manusia turun ke bumi untuk misi penyelamatan. Ya, terus Bayangkan. kenapa disembah? Disembah setelah dia sudah di atas, setelah berarti dia dia- sudah bersatu. Berarti Anda sudah membuat, berarti Anda Kenapa? membuat ilah lain. Anda Tidak, membuat sembahan tidak lain. ada, tidak Bang Juma. Kami tetap menuhankan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah siapa? Elohim. Yesus, yang Yesus. Elohim, bukan Yesus. Elohim. Jadi Yesus ini Elohim. Yesus ini firman Elohim. Yesus ini firman Elohim yang menjadi manusia daging turun ke bumi. Dia Terus kenapa- Trinitas. Terus kenapa disembah? Disembah, mana disembah? Ada rupanya kami sembah dia sewaktu di bumi. Enggak ada kan? Kalian juga minta-minta mana disembah, Tidak. Tetapi Jadi dia sekarang- tidak melarang. jadi Tetapi yang sekarang Anda sembah siapa? Bukan Yesus. yang kami sembah sekarang adalah Elohim. Bukan Yesus. Elohim. Keberadaannya itu yang kami sembah. Iya, bukan Ah. Yesus. Mereka itu sama, udah. Dia, aku dan Bapak satu kan katanya. Ya, itulah yang Yesus itu dimaksud. bukan. Anda Tunggu Bang Juma. merubah hukum pertama. Tidak merubah. Yesus itu adalah firman, bagian diri dari Elohim. Karena Elohim kan nggak bisa turun ke bumi untuk menyelamatkan dunia, Bang Juma. Jadi Maka tunggu, disuruhnya lah firmannya itu, keluarlah firman itu dari dirinya menjadi manusia sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Itu Oke, dia. sekarang yang manusia itu mana? Manusia itu Yesus di bumi. Iya, yang manusia itu sekarang mana? Yang manusia itu yang sekarang Bang Juma tanya, kan Iya. manusia daging telah mati. Manusia itu telah mati. Tapi Hah? yang bangkit dari kubur masih dagingnya. yang bangkit dari kubur adalah tubuh kemuliaannya. Itu Bukan dia. lagi daging. Tidak dong, tidak daging.
Kenapa dia makan ikan goreng? Nggak apa-apa, namanya itu kemuliaannya, tubuh kemuliaannya. Dia mau bersatu dengan para muridnya sebelum dia naik ke surga. Berarti ikan gorengnya juga ikan kemuliaan. Ya itu nggak usah. Nanti tanya waktu Bang Juma nanti kalau masuk surga ya, kalau masuk surga tanya Yesus. Tapi kayaknya Bang Juma nggak masuk surga deh. Jadi nggak Tapi mungkin Yesus Bang Juma tanya. mengatakan, Yesus mengatakan dengan sangat jelas kok di Iya. situ. Inilah darah, inilah tanganku, inilah Iya. kakiku. Sebab daging tidak makan ikan. Iya. Nah, Iya, berarti Yesus mengatakan dia adalah daging. Iya pada saat dia di bumi iya dia Tapi masih dia sudah tubuh bangkit. kemuliaan. Tapi dia sudah Bangkit dia dengan tubuh kemuliaan masih Bang Juma karena dia kan masih bersama manusia sesuai dengan 2 Yohanes 1 ayat 17. Yesus datang sebagai manusia ke bumi. Siapa tidak percaya Setelah dia bangkit dari kubur, dia masih manusia kan? Iya, tubuh kemuliaan manusia, tubuh kemuliaannya itu masih ada karena masih bisa dilihat manusia. Nah. Gitu dong. Setelah dia naik ke atas, tubuh kemanusiaannya mana? Tubuh kemanusiaannya, tubuh kemuliaan dia Bang Juma, enggak tubuh berdosa Alamak. lagi. Lah, Alamak. tadi katanya Bang Juma yang enggak bangkit. tahu. Iya, Bangkit dari kubur, masih Iya. daging manusia. tubuh kemuliaan yang bangkit itu Bang Juma. Tapi Yesus mengatakan inilah dagingku. Iya. Nah, karena Yesus mengatakan tidak mungkin daging makan ikan, kan gitu kata Yesus. Jadi Bang Juma enggak percaya Maha Kuasa, apapun dia bisa buat kepada umatnya. Sekarang Apalagi? Yesusnya ini loh yang makan ikan goreng yang adalah daging manusia. Iya. Kenapa Anda mengatakan daging kemuliaan? Tubuh kemuliaan, tubuh kemuliaan. Itulah yang bangkit itu. Maksudnya masih daging kan? Iya, dia masih bersama dengan umat-umatnya pada saat itu karena dia menunjukkan dirinya, aku sudah bangkit ini Iya, aku dan kan daging. gitu. Pada saat Iya. itu dia daging. Tubuh kemuliaan, bukan lagi daging berdosa, tidak, bukan lagi. Yesus mengatakan inilah dagingku. Iya, Sebab hantu tidak makan, sebab hantu tidak berdaging, kata Yesus. iya. Nah, artinya Yesus mengatakan inilah aku manusia. Nah, yang pertanyaan saya, kapan dia jadi Tuhan? Kapan dia berubah? Kapan dia jadi Tuhan? Dia sebelum lahir pun ke dunia ini, dia sudah diperintahkan Elohim kepada malaikatnya. Katakan kepada si Maria itu, engkau akan melahirkan seorang anak, yaitu Tuhan dan Juru Selamat. Itu perkataan pesuruhan pesuruh Elohim itu. Malaikat yang berkata, masa kita masih meragukan perkataan malaikat? Ya, artinya Yesus menjelaskan tentang dirinya. Iya. Bahwasanya inilah dagingku, kata Yesus. Iya. Lihatlah tanganku, rabalah aku, lihatlah, karena hantu tidak ada daging Iya. dan tulang. Dalam Lukas 24 nomor 39. Dengan kata lain, dengan kata lain, Yesus sedang menjelaskan kalau dia adalah manusia. Ya, memang. Nah, ini Sesuai. yang kutanya mana kemanusiaannya sekarang ini mana? Kemanusiaannya sekarang setelah bangkit itu sudah tubuh kemuliaan loh Bang Nah, Juma. Yesus mengatakan inilah dagingku, inilah tulangku. Berarti aku manusia. Iya. Kok tubuh kemuliaan mana? Iya, tubuh kemuliaan yang bangkit itu dia mengatakan inilah, jamahlah, masukkanlah jarimu ke tubuhku ini, kan berlubang pada saat dia ditombak itu. Inilah Masukkanlah. dagingku, inilah tulangku. Sebab Iya. hantu tidak berdaging, tidak bertulang. Iya Bang Juma, tapi kan Yesus pada saat Bantu itu jawab Tante. Tante ku bantu jawab, bilang ke Bang Jema. Sudah terangkat ke langit Bang, bilang. belum ke langit, kan masih datang dia kepada murid-muridnya. Dia masih Iya. menunjukkan bahwasanya aku ini telah bangkit sesuai dengan yang dia katakan. Yesus makan, terus Yesus Iya. mengatakan inilah dagingku, inilah tulangku. Iya. Sebab hantu tidak berdaging dan tidak bertulang. Bertulang. Berarti dia sedang menjelaskan kalau dirinya adalah manusia kan? Iya. Nah, yang saya tanya, mana kemanusiaannya ini? Untuk apa Bang Juma cari kemanusiaannya sementara dia sudah bangkit menjadi tubuh kemuliaan? La Mau haula wala quwata illa billah. mau untuk apa Bang Juma itu? Apa Bang Jema cari? Ini Yesus setelah keluar dari goa pemakaman Yusuf, setelah dia keluar dari goa, setelah bangkit menurut Kristen nih, Iya. hari ketiga, hari Minggu, dia pergi minta ikan, makan. Kata dia, hantu tidak berdaging dan tidak bertulang. Ini aku berdaging
daging Ya. dan tulang. Berarti aku ini adalah Tuhan atau manusia atau hantu? Dia pada saat di bumi masih manusia, Bang Juma. Sesuai dengan dalil 2 Yohanes 1 ayat 7. Tapi dia sudah bangkit. Iya, Kok walaupun dia, masih- iya kan, walaupun dia sudah bangkit, Bang Juma, dia kan punya kuasa dong, Bang Juma. Dia menunjukkan dirinya masih kepada murid-muridnya. Makanya mereka berjalan sampai ke mana? Sampai ke Bukit Zaitun. Mau Yesus naik ke surga. Kan masih disaksikan mereka bahwasanya pada saat itu masih dia sebagai tubuh kemuliaan. Nah. Masih ada dagingnya, disaksikan mereka. Kan Daging dan tulang yang Yesus persaksikan kepada muridnya yang adalah bukan hantu, itu Ya. kemana? Untuk apa Bang Juma cari itu manusia dagingnya itu lagi? Supaya Anda bisa membedakan antara Hasem dengan makhluk Hasem. Iya, pasti. Iya. Sebentar, saya boleh bantu jawab. Boleh, Kan silakan. tadi hukum pertama jangan ada sembahan lain. Ini Iya. Berarti nggak boleh Yesus Zuma disembah. kan mempertanyakan setelah bangkit itu manusia atau Tuhan, Manusia, ya kan? manusia. Nah, di sini ada tulisannya di Yohanes ayat 19. Coba buka. Yohanes Apa, Dek? berapa? Yohanes 20 Ayat ayat 19. Bukannya bangkit dari kubur sudah pernah tayang di XX1? Tante kan bilang tadi kan Tante bilang Yesus itu udah bangkit tapi belum jadi Tuhan. Berarti bertentangan dengan Roma 14:9 Tante. enggak dong, mulai dia belum lahir, dia sudah Tadi dikatakan Tante Tuhan bilang loh. dia waktu dibangkitkan belum jadi Tuhan. Enggak Bertentangan ada, dengan Roma mana ada aku 14:9. bilang itu. Waktu dibangkitkan itu dia menjadi tubuh kemuliaan, tapi dia itu sudah dikatakan di dalam Lukas 2 ayat 11, dia sudah dikatakan malaikat pesuruh oleh Elohim mengatakan kepada malaikat, katakan kepada Maria, engkau akan melahirkan seorang anak, Tuhan dan juru selamat. Jadi sebelum lahir pun dia sudah Tuhan dan juru selamat, Nah, tetapi itu dia. datang ke bumi sebagai Itu dia. manusia, gitu dia. Itu dia. Kan Tuhan mengatakan di hukum 10 itu kan, di Keluaran 20 itu kan, jangan Ya. ada sembahan lain. Iya. Nah, kenapa orang Kristen menjadikan anak Maria sebagai sembahan? Mana ada sembahan lain kami, Bang Juma? Yesus itu kan diri dari Elohim, firmannya Alamak. Elohim. Silakan, Kenapa? ini bagiannya ini ahli bilis, silakan. Lo ihe lecha Elohim akhiri malpanai, lo tasle kafesel sekotimona. Ya, hukum yang pertama itu di dalam Yahudi, yang pertama itu adalah Anoki Hasem Eloheka, akulah Yahweh Tuhanmu. Itu yang pertama. Baru jangan membuat lagi patung yang menyerupai apapun Ya. yang ada di atas Enggak, langit. Bang Billy, kita masih membahas hukum pertama sama Bang Juma. Ya, hukum pertama semua Kristen di dunia ini itu sudah salah. Jadi kalau kami, makan Bang Billy, bagi-bagi lah, Bang tetapnya Juma. Elohim itu. Seluruh Kristen tunggu dulu, jangan dipotong ya. Seluruh Kristen itu bertentangan dengan firman Tuhan di Asara Hadefarot 10 perintah Tuhan. Yang pertama saja sudah dilanggar. Itu kan, ya itu kalian, kami nggak melanggar, kami tetap menuhankan Tuhan yang Abraham, Ishak dan Yakub itu. Oh, Jadi nggak ada kenapa Tuhan- Yesus Tuhannya Israel kami itu, sembah? Tuhan Dia Israel bukan Yesus itu manusia. Lo Israel Mekazev, Tuhan Hashem itu bukan Memang. manusia. iya, iya Yesus itu kan firman, Bang VN demut hagu VNegu. Hashem tidak memiliki bentuk persamaan tubuh jasmani, nggak ada dia. Makanya Nah, Bang, lalu sekarang itu yang gini, di kitab Mazmur, itu yang di kitab Mazmur yang Daud berkata, Tuhanku Hasem, berkata kepada Hasem. Tuhanku, itu siapa ya? Ya, itu Daud sedang menulis puisi yang narsanya diambil dari kitab Kejadian. Yang disebut ladoni di dalam seluruh kitab Tanakh itu hanya Abraham. Jadi itu berbicara tentang Abraham. Jadi Tuhan berbicara kepada Abraham gitu maksudnya. Betul. Jadi Hashem berkata kepada Abraham, ya yang dikatakan sampai aku buat musuh-musuhmu di bawah telapak kakimu. Siapa musuh-musuhnya? Adalah itu Amrapel dengan sekutunya. Kita lihat bagaimana Amrapel dan tiga raja ya itu melawan dengan 5 dan 4 raja itu yang berperang. Jadi ketika ponakannya Lot itu disandra,
maka Abraham berperang untuk mengalahkan Amrapel dan sekutunya. Makanya di situ yang disebut sampai kubuat musuh-musuhmu itu merujuk kepada Amrapel dan sekutunya. Kalau nggak percaya silakan baca di rasinya soal itu. Sebentar, abang ini Judaism atau apa? Saya Yahudi. Saya muridnya Rabbi Tovia Singer. Oh, Tovia Singer. Oh, SKI Iya, bukan? betul. SKM itu ya dulu SKM, sekarang SKM lebih mengajar kepada Bene Noah gitu. Oh, begitu. Ya Eli Shifai dan Ya. itu teman-teman saya. Tahu Rabbi Tovia Singer dari Eliseva itu tahu ya? Iya, itu Rabi saya. Saya 5 tahun dia di sini. Selama 5 tahun itu saya belajar dengan dia. Jadi kitab Mazmur itu yang Tuhan berbicara kepada Hashem berbicara kepada Ladoni. Nah, siapa yang disebut Ladoni dalam seluruh kitab Tanakh itu Abraham yang disebut Ladoni gitu. Bang Billy, apakah umat Tuhan itu kalau menukar 10 hukum apakah juga itu termasuk umat Tuhan? Kutanya kau dulu Billy. Apakah ada organisasi menukar hukum 10 hukum menjadi hukum yang lain, hukum manusia? Apakah itu termasuk kebenaran Billy? Jawab dulu Billy. Ya, saya akan jawab. Ya. Nah, jawablah. Kalau itulah adpen. Mana kami nggak ada menukar? Ya, Anda menyembah manusia. Tidak, itu kan perkataan kalian. Kalau kami tidak menyembah manusia. Yesus apa rupanya? Yesus kucing. itu firmannya Elohim yang menjadi Ya, manusia. Betul Ya, loh. lanjut. Yesus itu bukan batu, Yesus itu bukan pohon. Itu dia. Advent itu melanggar Taurat. Dikatakan begini, Veshamru bene Israel sabat, lasa dan sabat, redor dan berit orang. Hendaklah orang Israel memelihara sabat sebagai perjanjian kekal antara aku dengan Israel, bukan kepada orang Kristen. Jadi orang Kristen tidak wajib harus melakukan sabat, nggak boleh. Tetapi ada ditulis Bang Billy, hari Sabat diadakan untuk manusia. Jadi orang Kristen binatang atau manusia? Markus 2 ayat 28. Hari Sabat, tunggu dulu, hari Sabat diadakan untuk manusia. Jadi orang-orang Kristen termasuk adalah manusia. Jadi harus setia kepada 10 hukum. Jadi nggak binatang kami. Itu Kitabmu itu bukan kitabnya Hashem, itu kitab binatang. Ya. Mana ayatnya mengatakan kitab kami ini kitab binatang? Mana coba buktinya? Mana buktinya? Itu bukan, tidak ada dikatakan kitab Matius sampai Wahyu itu berfirman Tuhan kepada Matius, Markus, Lukas, nggak ada, nggak ada itu, nggak ada. Makanya jadi kutanya kau dulu Billy, sesuai dengan Markus 2 ayat 28, hari Sabat diadakan untuk manusia. Jadi kami ini manusia atau binatang? Kami ini manusia atau binatang? Binatang lah. Dari mana itulah kau penyesat itu. Kau bilang kami binatang. Berarti perkataanmu itu apa? Karena sekarang kau jawab dulu apa pertanyaanku sesuai dengan Markus 2 ayat 27 atau 28. Hari Sabat, santai tante, jangan santai. Sekarang enggak, si Billy ini tunggu, si Billy ini aneh. Sementara di dalam Markus 2 ayat 27 atau 28, hari Sabat diadakan untuk manusia. Enggak ada dibilang hari Sabat diadakan untuk Bani Israel, enggak ada. Sebentar. Untuk manusia. Ini si siapa namanya, si Pak Billy ini, dia itu tidak mengakui kitab PB, Bu. Iya, memang. Nah, jadi makanya orang dia kalau Mesiasnya, Mesiasnya aja Daud katanya. Orang si Billy aja penyesat ini dibilangnya Mesiasnya yang akan datang Daud dan Musa. Daud dan Musa katanya Mesias. Sementara Yeremia 30 sementara mereka akan menyembah kepada Yahweh Tuhan mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan aku bangkitkan bagi mereka. Kalau si Billy katanya yang datang itu Mesiasnya itu adalah Daud atau Musa. Sementara umat Islam menunggu kedatangan Isa Al-Masih atau Yesus. Kita umat Kristen menunggu kedatangan Mesias kita, yaitu Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Jadi si Billy mana penyesat? Beda mana? Kita kan, kita hampir sama. Si Billy punya penyesat. Si Daud dibilangnya mau datang. Enggak sama kita nggak pernah sama di dalam apapun. Kita hampir sama. Si Billy penyesat. Berarti Tante mengakui Tante penyesat ya? Perdebatan tiga agama ya. Tante mengakui Tante penyesat ya? Enggak lah. Mana penyesat
dulu. Hukum 10 ini. Oke, Hukum ayo. Pertama dulu. Ayo, jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Jadi Bukan Allah kami lain situ. kami Salah. Hah? Salah. Salah. Hukum pertama itu Anok ya Semeloeka suruh kami Akulah Tuhan Allahmu, hukum pertama. Iya, kita singkatkan maksudnya jangan ada sesembahan lain. Siapa yang menyembah Kau aja mengganti hukum pertama kau ganti. Nggak boleh begitu. Jangan kau menolak. tidak, bukan boleh. ku ganti. Jangan ada Allah Nggak lain ada di salah hadapanmu. dari Aku ajarin sebagai praktisi Yahudi, aku ajarin kepada Pertama, kamu akulah Tuhan Allahmu. Anok Iya. ya Semeloeka suruh kami beta tadi belum yele kayak lo emak kali balpane lo taselek vehicle Oke. kami nasel bahasa mal fasel bame malas besar kita kata res lo tis kafe lah kalau tafdem jangan kau Iya. sujud dan menyembah kepada Iya, jangan kau sujud kepada batu itu dan patung itu. Jangan kau membungkuk kepada patung itu. Kami umat Advent nggak membungkuk kepada patung dan batu. Kami hanya membungkuk kepada Allah yang di surga. Nah, Itu itu ditambah-tambahin lagi batu di situ. ya ada kan patung. Ya, Memang penyesat ini. Para nabi-nabi itu mereka punya batu tugu untuk ibadah, mereka sujud menghadap ke sana. enggak loh Bang Juma, enggak ada para nabi sujud kepada batu. Mana Alamak. ayatnya? Mana alamak. Mana Bang Juma? Enggak ada. Nah, itu. Alamak. Batu itu Bang Juma maksudnya batu itu batu 10 hukum. Batu itu 10 diurapi hukum. loh oleh para nabi beberapa batu diurapi Kena Kau kan? kau juga satu Billy, penyesat kau. Kau bela-bela Bang Juma masa batu itu mau dalilnya ada. disujud. astaga Tuhan Dalilnya batu itu diurapi ada. loh Mana dalilnya batu disembah? Mana? Mana ada orang nyembah batu? Benar nih, benar-benar. Jadi Kalau kami- nyembah batu zakar ada, tapi kalau batu nggak ada. Kami nggak ada menyembah batu sakar, nggak ada. Lah Yesus nggak punya batu zakar rupanya. Yesus itu kan datang sebagai manusia. Ya, makanya dia datang punya sebagai batu, kan? manusia. Kalau Dia Bang punya Juma, batu. berarti Bang Juma penyesat sesuai dengan Yohanes 1, 2 Yohanes 1 ayat 7. Siapa yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, penyesat. Nah, sekarang Anda percaya nggak kalau dia itu manusia? Ya percaya dong datang ke bumi sebagai manusia. Anda percaya nggak bahwa Elohim itu manusia? Tidak, kalau Elohim Ya, tidak sudah, manusia. Kan enggak. Tadi Tuhan terlupakan. mengatakan jangan ada ilah lain. Kenapa Anda menghilangkan manusia? Kan lucu. Salah. Yesus itu firmannya Elohim. Bang Juma, tunggu ya. Jangan Justru potong kalau aku ya. Yesus itu firmannya Elohim, kenapa dituhankan? Nah, memang Elohim sendiri menyuruh supaya dituhankan karena Elohim yang menyuruh malaikatnya. Menuhankan Di Elohim. Lukas oke. 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Menuhankan firman itu di mana perintahnya? Mana perintahnya menuhankan firman? nanti kena lagi dilarang menyembah laki-laki ataupun perempuan kena lagi ntar. Ini mantep ini argumen aku jadul ini. Bener Gurunda tuh. Nah, coba kita mumpung ada Bang Bil ya. Bang Bil, di Yahudi firman itu disembah nggak sih? Firman Tuhan? enggak disembah enggak. Mantap.